Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya percaya pasti bisa lebih kencang lagi. Shalom. Boleh kita bangkit berdiri? Ya, puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kita bertemu kembali ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetap bersuka cita. Apa kabar kita hari ini? Apa kabar kita hari ini? Ya. Coba sambil senyum gitu. Senyum kanan kiri gitu. Senyum kanan kiri itu. Luar biasa. Sambil tos katakan, kita lebih dari pemenang. Tos kanan kiri belakang, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Tetapi Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita, amin. Saudarakan haleluya. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Engkau menyediakan tempat yang terbaik buat kami Tuhan. Ketika saat itu datang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami Bapa. Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita lebar-lebar. Katakan Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Yesus baik bagi kami. Tuhan Kau baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kami Tuhan. Kau yang ajarkan kami
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus yang luar biasa, memberikan kami kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, hikmat-Mu Tuhan berkuasa atas kami, sehingga apa yang kami dengar, kami pelajari, kami renungkan, itu berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang di mana kami Tuhan utus. Terima kasih Bapa, terangi pikiran kami semuanya, sehingga menjadi bermakna dalam kehidupan kami apa yang kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apapun alasannya, kita tak bersyukur. Satu hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini, kita masih menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, kita masih hidup, kita masih menikmati udara segar, itu harus merupakan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena berharga, hidup kita ini berharga, apapun yang kita lakukan hari ini, karena campur tangan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya berbangga atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara dan saya, Tuhan kasihi. Firman Tuhan berkata, aku mengasihimu selagi kau masih berdosa. Selagi kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan memilih kita. Tuhan memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Tuhan tahu persis saudara dan saya. Tuhan memilih saudara untuk diperlengkapi, untuk diberkati, untuk dijaga, dipelihara. Bahkan disediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita ketahui dan kita kenali apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Tema kita bulan ini adalah tinggallah di dalam kasih-Ku. Ya. Tema kita bulan ini tinggallah di dalam kasih-Ku. Ini berarti tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Ya, kita langsung aja kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan buat kita yang tertulis dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara dan saya dari kitab Injil 15 ayat 9 sampai 17. Dengan perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita, buat saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Tuhan begitu baik mengasihi saudara dan saya. Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam kasihku, kata Tuhan. Tinggallah, Tuhan anjurkan. Tinggallah, masuklah, diamlah, nikmatilah. Kata tinggallah adalah suatu, ada perkataan yang mengatakan ini, ayo loh. Tinggal dalam aku, nikmati semua kebaikanku. Nikmati. Nah, ketika panggilan itu sampai kepada saudara, ketika Yesus ngomong, ini firman Tuhan, ini ngomong Yesus kepada saudara. Tinggallah di dalam aku, artinya nikmatilah seluruh kebaikanku kepadamu yang telah aku capai di kayu salib. Ayo, ketika ini sampai kepada saudara, apa tanggapan saudara? Apa reaksi saudara? Tuhan punya tujuan untuk memanggil saudara. Tuhan punya tujuan untuk menyuruh saudara untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Saya buat analogi seperti ini. Yesus bilang, tinggallah di dalam kasih-Ku. Saya buat satu analogi begini. Ini rumah kasih. Ya, ini sebuah rumah kasih. Artinya inilah Yesus. Di dalam rumah kasih ini ada beberapa di sana tersedia. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kebenaran, ada kuasa, dan lain sebagainya. Itu yang tinggal di dalam sebuah rumah tadi, atau di dalam kasih tadi. Tuhan mengajarkan begini, tinggallah di dalam kasih-Ku, tinggallah di dalam rumah itu. Untuk apa? Saudara dipanggil atau disuruh untuk tinggal di sebuah tempat atau di dalam kasih itu untuk saudara diperlengkapi. Saudara dan saya mau diperlengkapi. Untuk apa? Punya kasih. Punya kuasa. Punya sukacita. Punya kedamaian. Punya kesejahteraan. Di situ semua disediakan di dalam rumah kasih itu. Siapa tuh rumah kasih? Bapa sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk kamu diajarin, untuk kamu diberikan, untuk kita menikmati segala yang ada di dalam kasih itu. Jadi ketika kita disuruh tinggal di dalam kasih itu akan mengajarkan kepada kita atau membentuk kita. Ya, ketika kita hidup di dalam kasih, kita memakan kasih itu, maka kasih itu akan menjadi nutrisi bagi kita, dan itu membuat pertumbuhan bagi kita, sehingga kita memiliki kasih. Kalau di dalam sebuah rumah itu ada kebenaran, atau di dalam kasih itu ada kebenaran itu terus kita makan, kita kecap kebenaran itu, maka yang bertumbuh atau nutrisi kebenaran itu akan ada dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran, kuasa, keadilan, penguasaan diri. Ketika itu kita nikmati, kita makan terus. Karena kita tinggal di kasih itu, sehingga kita punya nutrisi, kita punya kekuatan, kita punya power. Makanya Tuhan menganjurkan kita, tinggallah di dalam kasih-Ku. Artinya, nikmati dulu segala apa yang kucapai itu. Semuanya yang ada padaku, ayo nikmati. Sehingga ketika kau kecap itu, kau nikmati itu, menjadi nutrisi dalam hidupmu, kamu punya kekuatan baru.
Setelah engkau punya kekuatan baru, engkau sudah diperlengkapi dengan apa yang telah kau kecap tadi, kau nikmati tadi, sehingga saudara akan diutus. Dan saya pun akan diutus. Maka yang pertama yang dilakukan Tuhan buat kita adalah, dia katakan, tinggal dulu di dalam kasihku. Nikmati dulu aku. Kecap dulu aku. Ketika engkau mengecap aku, menikmati aku, kamu punya kuasa. Sehingga kau bisa berjalan. Ketika engkau keluar dari rumah kasih ini, kau punya kekuatan baru. Dan kamu mengalami perbedaan dengan dunia. Amin ya. Ketika engkau keluar dari rumah kasih, kita sudah diperlengkapi. Kita berjalan keluar, kita bertemu dengan orang-orang dunia yang tidak memiliki kasih. Kita akan bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Ketika kita keluar, ada persoalan di luar, ada ketidakbenaran, kebenaran itu yang ada pada kita, itu akan keluar. Dan kita akan memberikan kebenaran kepada mereka, menerangi mereka. Sehingga kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh dunia. Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Karena kita sudah tinggal di dalam kasih-Nya itu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tidak pernah lompat-lompat untuk menjaga, memelihara kita, tidak. Dia buat strategi yang luar biasa. Kamu nikmati aku dulu, kamu makan aku dulu, kau sudah kuat, kau utus. Kamu pergi jalan deh. Kamu jalan, kau akan kuutus. Ketika kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, itu baru ayat pertama. Dikatakan di ayat pertama tadi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Sebab di luar Kristus, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, nothing. Saudara nol. Kalau saudara keluar dari Yesus, keluar dari kasih Bapa itu. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam kasih Bapa, hidup saudara dan saya punya kekuatan, punya kuasa, dan punya pengharapan yang kuat di tengah-tengah situasi persoalan apapun di tengah-tengah dunia ini. Itu yang harus kita syukuri kepada Tuhan, karena Dia punya cara dan strategi yang luar biasa untuk menolong anak-anaknya dan umatnya, bahkan hamba-hambanya. Yang pertama, apa tujuan Tuhan untuk menyuruh kita tinggal di dalam kasih-Nya? Yang pertama, Dia mau memperlengkapi kita. Yesus mau memperlengkapi kita, makanya disuruh kita tinggal dulu, nikmati dulu, kecap dulu. Saudara punya kuasa. Yang kedua, kita mau dipenuhi oleh Tuhan. Ya, kita mau dipenuhi oleh Tuhan. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kasih, kebaikannya, kemurahannya, lengkaplah sukacita. Ketika ada masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, kita sudah kepenuhan kuasa dan kepenuhan oleh kasih sukacita daripada Tuhan. Ya, sebesar apapun persoalan kita di tengah-tengah dunia yang begitu, saya katakan bisa menyedihkan atau menggemparkan, kita tetap sukacita. Alasannya apa? Kita sudah dikasih nutrisi, dikasih kekuatan, dikasih pengharapan oleh Tuhan. Karena kita sudah pernah tinggal di dalam kasih itu.
dan mengalami kasih itu, kita bisa bersuka cita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Untuk apa? Mengucap syukur. Karena apa? Di dalam penderitaan pun ada maksud Tuhan tertentu. Di dalam penderitaan pun yang kita alami ada Tuhan yang mampu dan mau menolong setiap kita. Karena penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa-biasa. Ya, bagaimana penderitaan Tuhan? Itu lebih luar biasa lagi. Sakit penyakit kita yang ditanggung oleh Tuhan. Kutuk kita ditanggung oleh Tuhan. Maut ditanggung oleh Tuhan. Kita dosa teman-teman aja kalau disuruh kita tanggung, gak mungkin mau dong kita. Ngapain aja? Orang dosa teman, dia yang berdosa ngapain? Bukan urusan saya. Tapi Tuhan kita nggak demikian. Selagi kita berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Masih hidup dalam dosa, Dia mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Itulah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Kasih-Nya begitu dahsyat. Itu yang membuat kita semakin hari semakin dewasa dan punya kuasa. Sehingga kita tetap berjalan dalam terang Kristus. Ya, yang kedua kita dipenuhi oleh Tuhan. Yang pertama, kita diperlengkapi, dipenuhi. Itu, dipenuhi oleh Tuhan. Semua ayat yang ke-11, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya bukan hamba lagi. Ketika pertama tadi tinggal di dalam kasih Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, mengecap kasih Tuhan itu, kita punya kuasa. Kita kepenuhan. Yang lebih ekstrim dikatakan, menjadikan kau sahabatku. Ini kabar baik yang luar biasa. Coba, Dia Tuhan, kita manusia berdosa. Dia yang kudus, kita yang tercemar. Kita orang berdosa, Dia orang kudus. Tapi Dia bilang, Tuhan bilang, ku jadikan kau sahabat. Kalau menurut pikiran manusia kita tidak layak menjadi sahabat Allah. Apa itu sahabat Allah? Kalau sahabat itu, kita tahu semua rahasia-rahasia Dia. Mungkin saudara punya sahabat. Saya juga punya sahabat. Ketika aku punya persoalan sekecil apapun, aku kasih tahu, aku curhat. Ya, mungkin saudara juga sama seperti saya lah. Kita bebas bercerita, apapun jadi rahasia kita akan kita ceritakan. Nah, Tuhan mau seperti itu. Apapun persoalan dalam kehidupanmu, ceritakan. Dan Tuhan pun demikian. Berita-berita tentang surga itu akan diberitahukan kepada kita. Dikasih tahu Tuhan, ini loh berita sebenarnya. Ini loh yang diingini oleh Bapa. Ini loh yang Tuhan ingini. Ini loh berita surga itu. Kasih tahu kepada orang-orang biar mereka diselamatkan. Haleluya. Iya. Tuhan jadikan saudara menjadi sahabatnya.
suatu penghormatan yang luar biasa. Jangankan kepada Tuhan, ya, kita menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Panglima Angkatan Darat aja, ya, dikatakan kepada kita, hei, Demin, kau kujadikan sahabatku. Kau bebas datang ke rumahku. Ya, coba, dia seorang panglima, saya orang biasa. Dia katakan, kau jadi sahabatku. Pokoknya, apa persoalanmu? Apa kebutuhanmu? Kasih tahu. Datang ke rumah. Apa enggak bangga kita? Apa enggak kita bersuka cita? Ini Tuhan loh, yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan punya surga. Tuhan bilang, jadikan kau sahabat. Kuberitahukan segala rahasia Bapa kepadamu. Wow, ini yang luar biasa. Ketika Tuhan menyampaikan kabar surga kepada kita, Dia ceritakan, kita pun wajib menceritakannya. Kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi kita. Dijadikan sahabatnya. Ketika kita dijadikan sahabatnya, kita diutus. Hei sahabatku, kau pergi ya. Beritakan ya kabar baik ya. Beritakan tentang aku ya. Beritakan tentang surga ya. Itu tugas-tugas kita ketika kita diangkat menjadi sahabat. Kita punya tugas. Dalam pelayanan. Nyatakan kasih. Nyatakan kebenaran. Apa yang tadi kau kecap ditinggal dalam kasih itu, keluarkan. Soalnya kita sudah mengecap dan itu menjadi nutrisi dalam hidup kita, itu berbuah. Dan berbuah dalam kehidupan kita dan harus dibagi-bagikan, disebarluaskan. Kehidupan Kristus, bau Kristus itu harus memang tercium dari dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, dalam kegiatan apapun, dalam rumah tangga, harus ada bau Kristus keluar dari kehidupan kita. Baru sahabat Allah namanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Mau menjadi sahabat Allah? Iya. Yang pertama tinggal dalam kasih-Nya. Nikmati. Ya, kenali Dia. Dia seorang pribadi yang luar biasa. Dia yang memilih saudara. Dia yang menetapkan saudara untuk menjadi anak-anak yang dikasihi. Untuk menjadi sahabat yang memang dijadikan untuk alat di mana kita ditempatkan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetap tinggal dalam kasih itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Karena dari situ saudara akan dibentuk untuk siap untuk diutus, diperlengkapi, dan menjadi terang. Ketika kita tinggal diam dalam Kristus, mengecap kasih-Nya, dan dipenuhi oleh kasih dan kuasa kebaikan kemurahan Tuhan, kita menjadi pribadi yang luar biasa dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, bahkan masalah-masalah di dunia ini. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti menolong dan memakai saudara ketika saudara tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Ada 3 hal yang saya sampaikan tadi buat kita, buat saudara dan saya. Yang pertama, tinggal dalam kasih-Nya untuk saudara diperlengkapi. Yang kedua, ketika tinggal dalam kasih Tuhan, saudara akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara akan dijadikan sahabat, naik level. Tadinya hamba, dijadikan menjadi sahabatnya Tuhan.
punya otoritas, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Suara-suara surga, rahasia surga, saudara tahu. Karena saudara punya hubungan dengan Tuhan. Punya rahasia dengan Tuhan. Amin. Ketika saudara mengerti dan memahami rahasia surga, saudaralah orang yang dipakai luar biasa dan punya kuasa, dan banyak akan menuai tuayan-tuayan yang sudah menguning, sehingga banyak tuayan-tuayan jiwa-jiwa akan mendengarkan kabar baik, menerima keselamatan, menerima mujizat, bahkan dipenuhi oleh tanda-tanda mujizat, sehingga sebuah bangsa dijadikan murid Kristus. Amin. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kita, buat saudara dan saya, untuk menjadi sahabat Kristus. Mau diperlengkapi? Mau dipenuhi? Mau dijadikan sahabat? Dan siap untuk diutus menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Bapa yang sangat dahsyat. Memilih kami, menetapkan kami, dan memperlengkapi kami ya Tuhan. Dan menjadikan kami sahabat-Mu. Dan mengutus kami. Karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan kami semua ya Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, dalam dimanapun kami Tuhan tempatkan. Sehingga terang-Mu, kuasa-Mu, dan bau Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurna kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan. Biar kuasa yang sempurna itu berkuasa dalam kehidupan kita semuanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan, mereka punya kuasa dan punya kekuatan, hikmat daripada-Mu memenuhi setiap mereka. Sehingga mereka terus berjalan dalam terang-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kasih kebaikan kemurahan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk gembala kami ya Tuhan, GBI Ensemble. Hamba-Mu Pastor Ivan Sitompul bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga anak mereka sebagai pengembalaan di GBI Ensemble ya Bapak. Tuhan memberkati, Tuhan melihara, Tuhan menjaga keluar masuk anak-Mu ini. Sehingga pelayanannya terus menerangi dan memberikan sukacita di mana anak-Mu ini Tuhan tempatkan. Berikan terus Tuhan kuasa yang sempurna untuk menjaga domba-domba yang telah Engkau pilih. Untuk boleh dijaga anak-Mu ini dengan kuasa ilahi daripada Tuhan. Sehingga pengembalaan yang sempurna ada dalam pelayanan anak-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh GBI Ensemble ya Tuhan. Di Jakarta Utara, Jakarta Timur, juga di Babulu, di Australia, semua di Bali ya Bapak, kami percaya Kau berkati setiap anak-anak bahkan jemaat Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai memberkati saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya.
Amin.